Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa alhamdulillah melaksanakan ibadah puasa di hari ketiga. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada uswah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu tim guru SMP Muhammadiyah yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7 dan kelas 8 dan juga kelas 9 yang berbahagia. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini ya kalian akan melaksanakan atau akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Jadi selama 3 hari ke depan, terhitung dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, kalian akan mengikuti kegiatan Ramadan atau pesantren Ramadan. Di mana di kegiatan ini nanti ada beberapa yang harus kamu ikuti. Di antaranya mungkin pemaparan materi dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian juga pembiasaan atau kebiasaan baik yang harus kamu ikuti ya selama pesantren Ramadan ini yang nanti akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu wali kelasnya masing-masing. Ibu harapkan kamu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin sehingga nanti puasa yang kita laksanakan ini itu lebih bermakna gitu ya, lebih banyak pahala yang kita raih. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini Ibu diamanahkan oleh panitia untuk mengisi salah satu materi di pesantren Ramadan ini, yaitu tentang fikih puasa atau materi puasa ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, Ibu awali dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mungkin ayat ini tidak asing lagi di telinga kalian. Ya, bahwa ayat ini surat Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah menghimbau orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, mungkin puasa tidak asing lagi bagi kamu sekalian. Karena selaku umat Islam ya, kita melaksanakan puasa terutama di bulan suci Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini itu sangat banyak fasilitas yang Allah sediakan, sarana yang Allah sediakan untuk kita meraih pahala, untuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Karena amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
apa yang paling utama yang harus kita siapkan ya, di dalam persiapan menuju bulan Ramadan ini. Walaupun ini sudah berjalan 3 hari, tapi kita harus tahu ya apa persiapan penting yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu adalah iman. Orang yang tidak ada iman, yang tidak mempunyai iman itu tidak akan melaksanakan puasa. Iman itu artinya keyakinan. Jadi dari keyakinan yang kita miliki, kita akan melaksanakan puasa dengan penuh hikmat, ya, dengan penuh harapan. Karena keyakinan kita tadi bahwa puasa itu akan membawa kita ya ke kebaikan, membawa kita ke surga, ke jalan yang benar, gitu ya. Nah, jadi maka dengan iman tadi. Yang kedua, persiapan kita adalah ilmu. Ya, kalau kita tidak mempunyai ilmu tentang puasa itu sendiri, ya kita tidak akan ya jelas arahnya puasa kita itu buat apa, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana tata caranya, apa hikmahnya, apa syarat dan rukunnya. Tentu itu semua adalah butuh ilmu. Jadi dua hal ini harus kita persiapkan. Yang pertama itu adalah tadi iman, yang kedua adalah ilmu. Insya Allah dengan persiapan dua ini, maka kita akan bisa melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin. Dan seperti yang Allah janjikan, puasa kita akan membawa kita ke jalan ketakwaan. Nah, baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan fikih puasanya, ilmu tentang puasa tersebut. Ya, nah Ibu akan share ya materinya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya pengertian dari puasa itu sendiri. Nah, seperti kamu sudah belajar juga dari SD ya dan juga guru kamu di SMP bahwa puasa itu kalau menurut bahasa artinya adalah menahan. Nah, sedangkan menurut istilah itu puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu yang dikatakan dengan puasa menurut istilah. Nah, selanjutnya ya tentu kita harus tahu ya ketentuan dari puasa, terutama puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Ya, supaya puasa kita ini tidak sia-sia, ya, tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi banyak ibadah yang harus kita lakukan di puasa ini. Nah, tentu yang pertama, penentuan hari awal puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan itu dilaksanakan tanggal berapa? Ya, hari apa? Nah, tentu ini disepakati oleh para ahli, ya, orang yang mengerti. Jadi tidak semua orang. Jadi berdasarkan pada keterangan saksi yang bisa melihat hilal, ya, perhitungan ahli hisab dan akhir dari Sya'ban, karena sebelum bulan Ramadan itu Sya'ban. Nah, jadi tentu penentuan hari di awal puasa Ramadan itu ya, yang pertama kita melihat keterangan dari para saksi bahwa dia melihat bulan gitu ya, sudah melihat bulan pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua perhitungan ahli hisab ya. Kemudian tadi di puasa ini tentu dilaksanakan di awal Ramadan. Jadi di akhir Sya'ban itu udah prepare ya bahwa kita akan puasa di tanggal 1 Ramadan. Nah, ada syarat wajib puasa. Ya, siapa aja yang diwajibkan untuk berpuasa? Nah, yang pertama tentu adalah orang Islam. Seperti tadi di surah Al-Baqarah, orang-orang yang beriman. Itu yang diwajibkan berpuasa. Ada orang Islam tapi nggak beriman, ya, juga nggak mau melaksanakan puasa. Nah, jadi ketentuan yang pertama, puasa itu diwajibkan pada orang Muslim, orang yang beragama Islam. Yang kedua,
sudah balik atau dewasa. Ini udah wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang gila nggak boleh puasa. Harus orang yang mempunyai akal yang sehat. Yang keempat, yaitu mampu berpuasa. Ya, mempunyai fisik yang sehat dan kuat untuk berpuasa. Jadi kalau misalkan orang yang sakit, itu nggak bisa puasa. Nggak wajib atas mereka berpuasa. Nah, jadi 4 ketentuan atau 4 syarat wajib yang berpuasa ini itu harus dilakukan oleh orang-orang yang dengan kriteria 4 tadi. Ya, jadi orang Islam yang sudah balik, yang berakal sehat, dan dia mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Selanjutnya, syarat sah diterima puasa kita. Ya, yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya mampu gitu ya. Jadi mereka mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ya, jadi kalau perempuan itu sedang haid, itu nggak boleh puasa. Atau ibu yang baru melahirkan, itu mengalami namanya masa nifas. Ya, selama 40 hari dari kelahiran itu tidak sah untuk berpuasa. Nah, selanjutnya puasa itu dianggap sah kalau dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, seperti puasa wajib di bulan Ramadan ini, ya, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, ya. Nah, itu pada waktu yang diperbolehkan. Ada waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi kalau nggak diperbolehkan berpuasa, kita berpuasa ya tidak sah puasa kita. Nah, selanjutnya kita harus paham rukun puasa. Yang rukun itu tata caranya berpuasa. Yang pertama, kita berniat. Ya, mungkin semuanya sudah hafal niat berpuasa. Jadi kalau nggak ada niat, ya kalau kita tidak diawali dengan niat, maka puasa kita tidak akan diterima karena niatnya nggak jelas. Puasa itu buat apa? Ya semuanya udah tahu kali ya apa niat dari puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saum qadir an adai fardi syahri ramadana hazihis sanati lillahi ta'ala. Ya, aku berniat berpuasa di bulan Ramadan esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya setelah sholat tarawih kita melaksanakan niat dulu. Jadi memang sebaiknya dilakukan tiap hari. Tetapi ada juga orang yang melakukan hanya sekali saja ya niatnya. Ya, tidak apa-apa karena para sahabat juga ada yang seperti itu. Jadi ada yang tiap hari. Tapi alangkah bagusnya niat itu selalu kita perbaharui tiap hari. Ya. Kemudian yang kedua, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi kita tahan apa-apa yang membatalkan puasa. Misalkan membatalkan puasa itu makan dan minum harus kita tahan ya, maupun haus gitu ya, walaupun lapar. Nah, inilah puasa, kita menahan ya. Nah, itu rukunnya yang kedua, menahan ya. Nah, selanjutnya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja. Ya, jadi lihat makanan masukin ke mulut ya, padahal tahu puasa. Nah, ini dengan sengaja gitu ya. Nah, atau sesuatu yang dipegang dimasukkan ke mulut. Jadi apa aja, baik itu makanan, minuman atau apapun sesuatu yang dimasukkan ke mulut ya dengan sengaja itu akan membatalkan puasa kita. Selanjutnya melakukan jima di siang hari. Ya, jima itu hubungan suami istri, itu nggak boleh di siang hari. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, dimasukkan tangan ke mulut biar muntah gitu ya. Nah, itu namanya muntah dengan sengaja. Atau
di apa namanya di muak gitu ya. Nah itu juga muntah dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja tidak batal gitu ya. Misalkan tadi masukkan makanan tanpa disengaja, itu puasa kita tidak batal. Nah selanjutnya keluar darah haid atau nifas. Jadi ketika puasa tiba-tiba haid gitu ya. Nah maka puasanya langsung batal ataupun nifas. Kemudian hilang akal, tidak sadarkan diri, ya, pingsan, maka ini juga membatalkan puasa. Kemudian murtad. Ya, murtad ini yang kamu tahu adalah orang yang berpaling ya dari Islam, maka puasanya akan batal. Selanjutnya, jangan sampai puasa kita itu rusak gara-gara perbuatan yang sia-sia. Ya, padahal kita tahu bahwa banyak keberkahan, ya, banyak ladang pahala yang kita bisa peroleh di bulan puasa ini. Tetapi puasa kita bisa batal. Ada hal-hal yang merusak, ya, yang merusak nilai pahala dari puasa kita. Yang pertama, berkata dusta atau bohong, ya, bohong, berkata yang bukan sebenarnya. Ya, orang tua nanya, ya, tadi duit mama di sini mana? Padahal diambil gitu duitnya, gitu ya. Nah, dibilang nggak tahu gitu. Nah, atau misalkan ya disuruh beli apa gitu ya, kemudian uangnya diambil gitu. Dan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang dusta gitu, yang bohong, ini akan merusak nilai pahala kita. Nah, selanjutnya gibah. Gibah itu membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain, bukan di depan orang tersebut, di belakang orang tersebut, itu namanya gibah. Nah, ini akan merusak nilai pahala puasa kita. Kemudian namimah. Namimah ini artinya ngadu domba. Ya, teman sesama teman diadu domba. Tanya, "Hei Andi, tadi si Budi bilang kamu begini-begini." Ya, nah itu adu domba, padahal temannya nggak bilang apa-apa. Nah, ini merusak nilai pahala kita. Kemudian menipu, ya, menipu orang, ya, ngambil sesuatu, ya, atau apa namanya, mengambil sesuatu yang bukan milik kita dengan cara menipu. Banyak sekarang gitu ya kejadiannya. Ya, ini pernah ibu dulu ya, ada orang meminjam HP, katanya mau nelpon sebentar aja, ternyata dibawa kabur HP, ya. Atau dalam hal berjualan, ya, pedagang gitu ya, itu beli daging sekilo ternyata bukan sekilo gitu ya, kurang dari sekilo, itu namanya menipu. Nah, ini merusak nilai pahala puasa kita. Nah, selanjutnya ya, supaya puasa kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan sunnah, ya. Nah, ada perbuatan, ada hal-hal yang harus kita lakukan ya, yang disunnahkan di dalam bulan berpuasa, ya, di dalam bulan puasa ini, ya, hal-hal yang disunnahkan di dalam kita melaksanakan puasa. Yang pertama, makan sahur. Nah, ini sunnah. Jadi jangan nggak mau makan sahur. Jadi makan sahur itu sesudah tengah malam, tidur, kemudian nanti bangun untuk sahur. Sahur itu artinya kan bangun, ya. Nah, kita makan untuk energi kita berpuasa 12 jam ke depan, ya. Kemudian mengakhiri makan sahur sebelum fajar. Sefajar itu sebelum waktu subuh. Jadi imsak tandanya, ya. Jadi kalau imsak sudah waktunya sudah ada, sudah waktunya imsak gitu ya, maka kita harus mengakhiri, ya, mengakhiri makan sahur kita. Kemudian menyegerakan berbuka puasa. Nah, beduk udah berbunyi, ya, saatnya berbuka puasa, maka kita segerakan. Kalau lagi dalam perjalanan, berhenti dulu,
ya dibatalin dulu puasanya, berbuka puasa dulu. Nah, kalau lagi masak berhenti dulu, lagi main berhenti dulu. Nah, disegerakan ya berbuka puasa walaupun hanya sekedar meneguk air putih. Kemudian membaca doa berbuka puasa. Nah, ini salah satu waktu-waktu mustajab buat kita berdoa itu adalah di saat sebelum berbuka. Nah, kalau ini tidak kita awali dengan membaca doa, ya, nah itu akan sayang-sayang puasa kita. Maka jangan mentang-mentang udah menahan dari subuh gitu ya, udah lapar banget, langsung aja ngebukain tanpa diawali dulu dengan membaca doa. Ya, doanya Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aqtabtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemudian juga disunahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya, jadi sholat tarawih itu ya sholat tahajud ya di bulan puasa. Tetapi di sini ya sholat tarawih ini kita lakukan sesudah sholat isya. Nah, itu sebaiknya dilakukan berjamaah supaya bersemangat. Jangan lakukan sendiri-sendiri, yang pendek-pendek aja bacaannya biar cepat ya, jadi kilat gitu cepat sholatnya. Tapi kalau itu dilakukan berjamaah ya, nah itu bacaannya akan tertata, diimamin kita oleh imam ya. Nah, jadi lakukanlah secara berjamaah. Nah, kemudian selanjutnya ya, hal-hal sunnah memperbanyak amal kebaikan. Nah, seperti Ibu katakan tadi bahwa di bulan Ramadan ini sangat banyak ya kebaikan, sangat banyak pahala yang Allah sudah sediakan untuk kita. Maka untuk meraih pahala itu ya kita harus banyak melakukan kebaikan. Berbuat baik, menolong orang, berinfak, berkata baik, ya, hal-hal baik, perbuatan-perbuatan terpuji yang kita lakukan. Nah, jadi akan membuat puasa kita itu lebih bernilai, ibadahnya lebih tinggi, ya. Kemudian banyak membaca Al-Quran, tilawah, punya target, ya. Nah, hari bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, saya harus tilawah 1 juz 1 hari misalkan. Ya, berarti kalau 1 juz 1 hari khatam 1 bulan Ramadan. Ya, nah ada yang lebih. Saya sekali baca itu 1 juz sekali duduk. Nah, kalau demikian, ya itu setelah selesai sholat 1 juz, kalau sholatnya 5 kali 1 juz, nah itu berapa kali khatam? Ya, ada di zaman sahabat itu khatam 1 hari bisa. Ya, nah itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi setidaknya ya kamu ya minimal bisa khatam 1 kali selama bulan Ramadan atau 30 hari. Ya. Kemudian seterusnya perbuatan sunnah yang lain yaitu memperbanyak iktikaf. Ya, apa itu iktikaf? Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri. Nah, ini disunahkan atau diutamakan di 10 terakhir Ramadan. Nah, karena di waktu 10 terakhir Ramadan itu ya banyak para sahabat ya atau Rasulullah itu malam-malam yang istimewa ya Lailatul Qadar ya di mana ada 1 malam ya di mana ketika kita berdoa Allah akan kabulkan semua doa kita. Nah, makanya kita berupaya ya kepo gitu ya sama Allah. Ya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Maka banyak itu ya Rasulullah aja melakukan iktikaf ini sampai 20 hari sampai wafat ya Rasulullah dalam keadaan iktikaf. Nah, di mana
Iktikaf ini dilakukan ya untuk memberikan semangat kepada kita bahwa kita menunggu malam Lailatul Qadar. Apa ya keutamaan dari iktikaf ini? Yang pertama ya, kalau 10 hari kita berdiam diri di masjid ya di malam terakhir 10 hari Ramadan ini, mudah-mudahan ya kita akan menggapai malam Lailatul Qadar. Kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian ngapain aja aktivitas kita di malam itu ya? Di malam-malam Lailatul Qadar itu ya, untuk mendapatkan pahala. Ya, apa aja kebaikan kita lakukan. Jadi sholat ya, sholat apa aja ada, sholat taubat gitu ya. Ditambah lagi sholat tahajudnya, sholat tarawih bersama imam itu 8 rakaat, bisa kita tambah lagi. Walaupun sudah ditutup dengan witir tidak apa-apa ya, sholat lagi. Bisa sholat taubat ya. Kita tilawah sebanyak-banyaknya, berzikir, berdoa ya. Kemudian bisa juga kita bermunajat, berdoa, mentadaburi ayat-ayat Allah ya. Kemudian tafakur ya, bersyukur, selalu menundukkan diri bersyukur kepada semua ciptaan Allah. Kemudian ya, mengkaji ilmu, boleh dengan membaca buku-buku fikih gitu ya, atau ada ustadz yang berceramah kita dengarkan. Nah, malam-malam iktikaf itu kita isi dengan ibadah. Nah, maka kalau ini kita lakukan ya, kita insya Allah mudah-mudahan ya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, dimana kita bisa berdoa apa saja ya. Allah janjikan Allah akan kabulkan doa kita di malam Lailatul Qadar ini. Ya, mudah-mudahan Anda yang melaksanakan iktikaf ya, terutama yang kaum laki-laki. Tapi tidak tertutup kaum laki-laki aja, perempuan juga boleh melaksanakan iktikaf. Nah, kemudian ada orang yang boleh berbuka puasa. Jadi ketika orang itu tidak sanggup, tidak mampu, ya mereka boleh berbuka puasa. Siapa aja itu? Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Jadi kalau kita sakit, ya, kita diperbolehkan berbuka. Jadi jangan juga kita menzolimi diri kita. Kita sakit, kita paksakan berpuasa. Jadi bukannya ibadah yang kita dapatkan, tapi jasad kita, diri kita itu menjadi terzolimi atau teraniaya. Kemudian juga boleh berbuka musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan jauh, ya. Nah, ini boleh berbuka puasa. Kemudian wanita hamil, ya. Wanita hamil itu tidak diwajibkan berpuasa. Kalau dia mampu, ya silakan melaksanakan puasa. Tetapi kalau tidak mampu, itu boleh tidak puasa atau berbuka, ya sebelum waktunya gitu ya. Kemudian orang yang lanjut usia, ya yang sudah usia, yang sudah tua, ya mencoba berpuasa, oh ternyata sakit, lemes, nggak kuat gitu ya, maka boleh untuk membatalkan puasa. Nah, selanjutnya apa hikmah dari puasa Ramadan ini? Ya, kita menginginkan puasa kita ini ya sesuatu yang kita laksanakan dengan ilmunya. Kita tahu tata caranya, kita tahu rukun dan syaratnya, kita tahu hikmah yang apa yang akan kita peroleh gitu ya. Apa hikmah dari puasa itu? Yang pertama, menimbulkan perasaan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa malu terhadapnya. Ya, muraqabah itu artinya merasakan kedekatan dengan Allah. Jadi di saat kita puasa, kita merasa dekat dengan Allah.
Nah, karena apa? Karena puasa kita itu penuh dengan ibadah. Di saat puasa banyak hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Nah, itu kita merasa dekat dengan Allah, merasa merasakan Allah itu benar-benar berada dekat kita. Kemudian dengan puasa ini bisa memunculkan atau menimbulkan rasa kasih sayang. Jadi kita bisa tahu ya bagaimana orang-orang yang mohon maaf mungkin susah untuk makan, tidak punya uang untuk makan. Ya, nah jadi di saat kita puasa ini kita merasakan, maka ketika itu kita rasakan muncullah rasa kasih, rasa iba ya kepada orang-orang yang mungkin makannya cuma sekali sehari gitu ya. Ya dibandingkan dengan kita yang makan 3 kali sehari gitu tanpa nyemilnya dan segala macam ya. Kemudian selanjutnya hikmahnya puasa itu melatih fisik dan jiwa seseorang menjadi lebih baik. Puasa itu menyehatkan ya, bukan menyakiti. Karena tubuh kita itu butuh waktu untuk membersihkan ya, untuk mencerna makanan-makanan. Jadi kalau itu diisi terus, maka ya organ dari tubuh kita itu tentu akan merasa kelelahan, dia butuh istirahat. Ya, nah jadi kita dengan puasa ini akan sehat, ya akan menjadi lebih baik. Nah, jadi tubuh kita itu akan melaksanakan rutinitasnya dengan baik, gitu ya. Nah, ini membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, kemudian puasa itu dapat menyembuhkan penyakit. Jadi kalau orang dengan gula yang tinggi, yang kemudian dengan kolesterol segala macam, ya, ketika mereka puasa itu akan menyembuhkan penyakit-penyakit ini, ya. Nah, mudah-mudahan gitu ya, puasa kita ini benar-benar membawa keberkahan buat kita, ya, membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, kemudian membuat manusia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Melatih manusia agar tidak terpengaruh sekalipun kelaparan. Nah, melatih kesabaran, keikhlasan. Jadi kita puasa menahan lapar gitu ya. Nah, ketika itu kita jalani, kita tahu hikmah puasa nanti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat, ya, maka kita tidak akan terpengaruh. Jadi kita akan siapapun ya, walaupun kita istilahnya tidak dilihat sama orang, tapi kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, jadi jangan mentang-mentang nggak ada orang nih, ya kita minum gitu ya. Nah, jadi itu akan membatalkan puasa. Jadi melatih manusia agar tidak terpengaruh ya sekalipun kelaparan, yang melatih kesabaran ya, keikhlasan. Nah, kemudian seterusnya mengembalikan kepada kesadaran akan fitrah yang lemah ya. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada artinya apa-apa. Ya. Kemudian mendidik manusia memegang amanat dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ketika kita merasa kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, ya kita ingat kita sedang berpuasa. Ya, itu kita pegang teguh amanat itu. Ya, ketika misalkan ingin berbohong, kita sedang berpuasa. Ya, nah jadi itu amanat. Ya, amanat bahwa kita sedang berpuasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa itu semuanya ditahan, amarahnya juga ditahan, emosinya juga ditahan, gitu ya. Nah, selanjutnya mengembalikan kesadaran akan fitrah yang mana ini yang tadi gitu ya. Nah, ya itu tadi ya, bahwa ya hikmah-hikmahnya mendidik manusia memegang amanah dan mendidik manusia untuk menahan nafsu. Ya, jadi kepengin gitu lihat di TV iklan sirup gitu ya. Nah, iya kita puasa menahan nafsu. Kemudian mendidik manusia akan selalu sabar dalam menghadapi kesulitan hidup.
Ya, puasa itu akan membuat kita menjadi tawaduk, ya, membuat kita menjadi sabar, ya, karena sesuatu yang akan kita lakukan itu, ya, itu selalu kita ingat amanat tadi bahwa kita sedang berpuasa, gitu ya. Jadi akan lebih sabar di dalam menata kehidupan kita. Ya, mau marah, nggak jadi, gitu ya, sedang berpuasa, gitu ya, jadi sabar. Semuanya kita selalu berorientasi, ya, ini takdirnya Allah, gitu ya, jadi akan lebih sabar kitanya. Selanjutnya, nah anak-anak, nah ini yang terakhir, ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berpuasa. Nah, seperti di awal tadi ya, Ibu sudah sampaikan bahwa terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi ada perintah puasa itu di beberapa poin tadi, ya, terkait dengan tata cara, hikmah, syarat, dan rukunnya, itu adalah ilmu yang harus kita pahami sebelum kita melaksanakan puasa, ya. Nah, mudah-mudahan kita berharap puasa kita ini lebih berarti, puasa kita ini lebih bermakna, ya, bisa meraih, bisa menuntun kita menuju jalan ketakwaan. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengawasi kita, melindungi kita, memberikan hidayahnya kepada kita supaya kita bisa melakukan puasa ini, meraih keberkahan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, nah demikianlah anak-anakku, semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, kamu sudah dapat ilmunya, dan tentu ilmu yang sudah kita dapatkan ini kita laksanakan di dalam melaksanakan puasa ini. Kita laksanakan puasa sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada salah di dalam penyampaian materi ini, Ibu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada kamu sekalian. Semoga bermanfaat buat diri Ibu sendiri khususnya dan bagi kalian yang mendengarkan ya video Ibu ini. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.